Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la quwata illa billah. Malam hari ini kita menggantikan kuliah yang seharusnya kita lakukan pada hari Rabu malam kemarin. Ya. Rabu malam hujan, banyak yang terkendala sinyal WiFi atau sinyal jaringan selulernya. Gantikan pada malam hari ini. Empat atau ketiga. Ya. Mohon maaf, ini tadi saya belum setting untuk absensi. Nanti absensinya setelah perkuliahan saja. Nanti setelah kita tutup perkuliahannya, monggo silakan dicek untuk absensi kuliahnya. Daripada nanti ada yang kelupaan lagi karena asik menyimak materi kuliahnya ya. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sesuai dengan materi yang sudah saya kirimkan di WA Group pada hari Rabu malam kemarin, yaitu terkait dengan salah satu perpajakan yang ada di Indonesia yang paling sering menjadi objek pajak, yaitu pajak penghasilan atau disebut dengan PPH. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pajak penghasilan, itu sekilas 2 minggu yang lalu sempat saya singgung bahwa semua warga negara Indonesia yang memang sudah berpotensi untuk memperoleh penghasilan, maka itu semua dianggap menjadi objek pajak. Dianggap ya, tapi. Nah, oleh karena itulah maka dari kantor pelayanan pajak sendiri sering sekali memberikan sosialisasi, baik sifatnya langsung maupun tidak langsung, untuk sebisa mungkin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan cara memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, tapi kembali semua tergantung kepada individu masing-masing ya, tergantung kesadarannya dan tergantung pada kemungkinannya. Kalau memang yang bersangkutan itu sudah benar-benar memperoleh penghasilan, baik penghasilan itu nanti sudah menjadi objek pajak secara perhitungan atau belum, maka memang sudah disarankan, ya, bahkan mendekati diwajibkan untuk mempunyai yang namanya nomor pokok wajib pajak. Karena asumsinya begini, ketika seseorang itu sudah memperoleh penghasilan, maka seseorang itu sudah di usia kerja. Nah, ketika seseorang itu sudah di usia kerja, siapapun nanti yang menjadi pemberi kerja, ya, siapapun nanti yang menjadi pemberi kerja, itu punya hak untuk memotong pajak. Ya, punya hak. Tapi ini belum ngomong benar atau tidak, ya. Ini masih dalam posisi normatifnya dulu. Ya. Nah, ketika kita tahu bahwa semua pemberi kerja itu punya hak untuk memotong, maka nanti semua kembali kepada jumlah penghasilan yang kita terima. Itu pertama, apakah dari jumlah penghasilan itu sudah layak dipotong pajak atau belum? Kemudian yang kedua, jenis pemberian hasil. Nah, bentuknya apa? Nah, di sini yang paling rentan, ya, karena dari kantor pajak sendiri sudah memberikan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
terkait apa saja sih sebenarnya yang menjadi objek pajak penghasilan. Nah, kemudian kalau memang itu sudah masuk kategori objek pajak penghasilan, artinya memang ketika si pemberi kerja tadi memberikan penghasilan kepada yang bekerja, maka penghasilan itu memang berpotensi menjadi objek pajak. Tinggal kita hitung jumlahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, selain kita menghitung jumlah, nanti juga bisa kita lihat berdasarkan dari sumber dana yang digunakan untuk penghasilan itu. Misalkan sumber dana yang digunakan untuk membayar itu tadi, untuk memberikan HR itu tadi, misalkan bersumber dari uang negara, ya dari bantuan pemerintah misalkan, atau subsidi pemerintah, atau hibah atau apapun lah. Yang penting itu memang sumbernya adalah APBN. Maka si pemberi kerja itu tadi karena memperoleh dana dari pemerintah wajib mempertanggungjawabkan dana yang diberikan pemerintah itu tadi. Yang mana salah satunya adalah dipakai untuk membayar pajak dari pegawai yang bekerja. Nah, dengan demikian, pajak itu nanti bisa dikategorikan sebagai pajak yang memang berdasarkan perhitungan. Ada juga pajak yang bersifat final. Nah, kalau yang berdasarkan perhitungan nanti ada rumusnya dan memang ada beberapa ketentuan yang bisa saja si wajib pajak itu tidak kena tarif pembayaran pajak karena mungkin masih di bawah dari perhitungan itu tadi. Namun kalau pajak itu tadi bersifat final, ya, maka berapapun yang diberikan kepada wajib pajak atau yang bekerja tadi, maka harus dipotong pajak. Kita contohkan misalkan, kalau pajak itu harus dihitung, misalkan ya, maka yang diberikan ke pemberi kepada si pekerja tadi itu adalah semacam upah misalkan ya, atau gaji. Ya. Nah, ketika itu menjadi sebuah penghasilan tetap, maka nanti hitungannya beda, yaitu dengan melakukan perhitungan secara akumulatif selama 1 tahun. Baru nanti apakah dari akumulasinya tadi, kalau dihitung sesuai dengan rumus, ada yang menjadi dasar pengenaan pajak atau tidak. Kalau tidak ada, berarti ya cukup lapor saja, nggak perlu ada pembayaran. Karena memang nilai dari penghasilannya masih di bawah ketentuan. Itu kalau sifatnya adalah penghasilan rutin, kayak gaji atau upah. Tetapi beda cerita kalau ini adalah semacam honorarium. Misalkan menjadi tenaga ahli ya di suatu bidang tertentu ya. Karena kalian misalkan mayoritas yang ada di sini itu dari pondok misalkan ya, maka dianggap mempunyai keahlian dalam baca tulis Al-Quran misalkan begitu. Nah, keahlian kalian di dalam baca tulis Al-Quran itu kebetulan dibutuhkan oleh sebuah lembaga dalam rangka memberikan workshop penulisan dan membaca Al-Quran dengan benar. Nah, misalkan begitu. Ada suatu lembaga Islam yang mengadakan workshop penulisan dan membaca Al-Quran dengan benar. Maka salah dua, salah tiga dari pematerinya mengambil dari pondok. Katakanlah kalian. Nah, otomatis karena kalian itu di situ diminta untuk menjadi narasumber, pasti ya,
ya hampir pastilah akan diberi HR. Nah, sekarang masalahnya, uang yang digunakan untuk workshop itu dari mana? Nah, kalau uang yang digunakan untuk workshop itu adalah sebuah dana hibah, misalkan. Katakanlah hibah dari Kemenak, misalkan begitu ya. Ada sebuah lembaga, yang mana si lembaga itu ingin memberikan sebuah program dari dana hibah itu, salah satunya adalah ini tadi, pelatihan membaca dan menulis Al-Quran dengan benar. Nah, berarti nanti dana itu harus dipertanggungjawabkan oleh si lembaga tersebut ke Kemenak. Nah, di mana salah satu alokasi dari penggunaan anggaran dana hibahnya tadi adalah untuk penyelenggaraan workshop. Komponen penyelenggaraan workshop macam-macam, mulai dari konsumsi misalkan, sampai dengan honorarium pemateri. Berarti honorarium pemateri dilaporkan dong? Iya. Honorarium pemateri dilaporkan. Ada berapa pematerinya? Ada 4 katakanlah. Nah, berapa masing-masing diberi HR-nya? Oh, katakanlah masing-masing dibeli 1 juta. Misalkan begitu. Nah, sekarang mana bukti dari pemberian HR-nya? Nah, oh ini ada kwitansi. Nah, berikutnya ditanya, apakah honorarium tadi sudah dikenakan pajak? Kalau sampai tidak ada bukti potong pajaknya, masalah. Siapa yang kena masalah? Iya, penyelenggara workshopnya tadi, yaitu yang menerima bantuan hibahnya tadi. Akan kena masalah. Ya kan, karena nggak lengkap. Nah, berarti apa? Supaya tidak kena masalah, ya harus dipotong pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Kalau pajak final itu rata-rata nilainya sekitar 1-2%. Nah, seperti itu. Katakanlah 1 juta dipotong 1%, katakanlah gitu ya. Ya, berapa itu? 10.000. Nah, 1% itu 10.000. Nah, sehingga nanti ada bukti potongnya. Yang diterimakan adalah 990.000, yang 10.000 adalah pajak. Nah, nah ini tetapi yang lagi 1% itu hanya berlaku untuk yang punya NPWP. Ya. Yang punya NPWP. Yang nggak punya NPWP, ya lebih mahal tarifnya. Biasanya sampai 120%. Nah, di sini loh nanti yang membedakan. Nah, itu adalah gambaran sekilas terkait tentang bagaimana pajak penghasilan itu diterapkan. Nah, lebih jauhnya, coba aja kita sekarang lihat link yang saya kirim kemarin ya. Link saya kirim kemarin itu adalah penjelasan yang detail terkait dengan PPh 21 ya, baik itu untuk seorang pribadi sebagai pegawai maupun non pegawai. Oke, sekarang kita lihat ya lagi. Oke, semoga kalian sudah bisa melihat link yang saya buka ini. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih PPh 21 itu? Ini segala bentuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak ya, orang pribadi sebagai seorang pegawai, pensiunan, termasuk juga bukan pegawai, tenaga lepas, tenaga ahli, ya nanti yang memperoleh gaji, tunjangan, upah atau apapun yang sesuai dengan ketentuan pajak yang di sini. Ya, sehingga nanti berdasarkan peraturan pajak tersebut, segala yang nanti akan dikenai PPh 21 adalah segala bentuk penghasilan. Ya, yang mana diterima di dalam negeri. Ya. Nah, sehingga semua itu harus dipotong pajak. Oke, jadi sekilas seperti itu. Nah, sekarang menurut peraturan pajak itu tadi, siapa yang menjadi wajib pajaknya? Nah, ini. Yang mulai dari pegawai, ya, atau karyawan, penerima uang pensiun, uang pesangon, ya,
ahli waris, segalanya. Ya, tenaga ahli seperti ini yang memberikan jasa sebagai seorang tenaga ahli, olahragawan, pemain musik, dan seterusnya ini ya. Nanti bisa dilihat semuanya ini. Ini didasar dari aturan undang-undang. Kalau nanti kalian tidak terima membaca yang ada di sini, download aja ini undang-undangnya. Ya. Nah, ini PPh pasal 21 itu diatur dalam pasal 3 Peraturan Perpajakan Nomor 16 tahun 2016. Nanti isinya ya seperti ini. Ya. Nah, semuanya ada di sini. Nanti bisa dibaca sendiri ya kalau yang ini ya. Jadi kemarin menjawab pertanyaan Mbak siapa ya kemarin. Siapa saja sih sebenarnya wajib pajaknya? Ya sudah yang ada di situ semuanya itu. Nah, termasuk juga hadiah. Ya, seperti ini. Oke. Nah, itu adalah objek pajaknya. Sedangkan subjek pajaknya itu siapa? Subjek pajak adalah lokasi secara luas yang berpotensi dikenai PPh 21. Ya, ada di sini. Ya, lah, nanti kalau sudah membaca, karena linknya saya sampaikan beberapa hari yang lalu, insya Allah sudah paham gitu ya. Kalau belum nanti monggo silakan dibaca. Ini sudah terdeskripsi jelas ya. Enggak seperti PPT. Kalau PPT kan hanya poin-poin aja. Kalau ini sudah deskripsi jelas. Nah, kemudian jenis penghasilan yang dipotong PPh 21 apa? Ya ini. Baik penghasilan yang teratur atau tidak teratur. Nah, inilah. Jadi kadang masih ada perdebatan. Oh, yang kena PPh 21 itu ya hanya gaji. Oleh pegawai itu dapat gaji rutin baru kena PPh 21. Dan ini bukan pegawai loh. Ini hanya dimintain tolong. Ini hanya dimintain menjadi seorang pemateri lepas. Ya kadang di kontrak, kadang enggak. Nah, ya udah harusnya enggak kena pajak. Nah, seringkali begitu juga ada itu ya. Ngeyel begitu. Tapi kalau kita kembali ke peraturan undang-undang, enggak begitu. Jadi selama memang yang bersangkutan itu memperoleh hasil karpe ngono ya harus dikenai PPh 21. Ya, baik yang teratur atau yang tidak teratur. Bahkan sampai ke pensiunan tadi, harusnya kan tidak bekerja pensiunan itu. Ya kan? Tadi kan katanya PPh 21 diberikan kepada penghasilan. Penghasilan itu diterima ketika seseorang itu bekerja. Nah, tetapi kalau pensiunan kan tidak bekerja. Tapi walaupun tidak bekerja, dia dapat hasil. Nah, ini masalahnya. Jadi karena dia dapat hasil, dapat uang pensiun, maka ya tetap dianggap ada penghasilan. Termasuk juga uang pesangon. Kalau pensiun sih mending ya, karena tiap bulan ada. Kalau pesangon, itu kan cuma sekali. Ya, pesangon pun ya tetap harus dipotong pajak PPh 21. Nah, harusnya seperti itu. Ya. Nah, itu termasuk pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang nanti memperoleh upahnya itu harian, mingguan, satuan, borongan sekalipun ya. Itu tetap nanti dihitung PPh 21-nya. Ya. Imbalan bukan pegawai, ya. Imbalan berupa HR ya, atau sifatnya tidak teratur, penghasilan jasa produksi, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu semua itu sebenarnya adalah merupakan penghasilan yang dipotong PPh 21. Sehingga nanti kalau misalkan kita berdiskusi terkait dengan penghasilan apa aja sih yang harusnya dikenai PPh 21, ya sudah baca itu. Nah, jenis penghasilan apa yang kalian terima? Nah, berarti itu harusnya kena PPh 21. Wah, saya masih aman, Pak, nggak kena PPh 21. Ya, itu karena memang si pemberi kerja, si pemberi upah, si pemberi uang, itu memang belum tertib menjalankan kewajiban perpajakannya saja. Coba kalau kalian itu berhadapan dengan sebuah lembaga yang memang tertib pajak. Kalau mau penghasilan sekecil apapun, selama itu masuk ke jenis penghasilan yang dipotong PPh 21, ya harus dipotong gitu ya. Jadi yang diberikan ke kalian itu sudah bersih, dipotong pajak. Nah, jadi seperti itu. Tetapi ada juga penghasilan yang tidak termasuk
dalam potongan PPh 21. Ada yang pertama santunan asuransi. Nah, asuransi enggak ya. Jadi nggak ada ceritanya santunan asuransi kok dipotong pajak, nggak ada. Kalau ada yang potong pajak dari asuransi, wow, itu pelanggaran itu ya, pelanggaran berat. No, bukan objek pajak kok dipotong pajak. Jadi podo karo anu itu. Kita bayar infak, kemudian dipotong pajak juga, nah, nggak boleh gitu ya. Atau penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun. Biasanya gini kalau natura itu gini, tidak diterimakan uang, tapi diterimakan barang. Jadi gini, misalkan, misalnya ini bukan ngajari jelek ya, tidak loh ya, ini hanya cerita aja. Ketika seseorang itu selesai menjalankan kewajibannya, katakanlah dia pegawai, bukan pegawai tetap sih, kayak tenaga ahli misalkan begitu aja ya, maka untuk menghindari pajak, nah biasanya begitu tujuannya, maka yang bersangkutan tidak dibayar dalam bentuk uang, ya, tapi dibayar dalam bentuk sebuah fasilitas. Anggaplah gini, karena kita itu seorang tenaga ahli yang membantu dalam waktu yang cukup lama, misalkan begitu ya. Ya kalau misalkan itu dibayar uang itu ya nilai kontraknya ya kira-kira sampai dengan anggaplah 30 juta misalkan begitu. Tetapi nanti kalau dibayar berupa uang, ya jelas kena pajak karena itu merupakan honorarium. Nah, makanya gini, ada kesepakatan. Gini gimana? Nanti aktivitas jasanya tidak saya hargai dalam bentuk uang, tapi saya hargai dalam bentuk fasilitas umroh. Nah, misalkan begitu. Jadi anggaplah biaya umroh itu adalah 25 juta misalkan begitu ya. Ya sudah, nanti si tenaga ahli yang dimaksud tadi selesai kontraknya langsung dibiayai umroh gratis plus uang saku untuk umroh. Nah ini beda lagi. Ini kan uang sakunya adalah uang saku untuk umroh, bukan honorarium yang diterimakan karena dia menjadi tenaga ahli di situ. Nah, kalau uang sakunya tadi diterimakan sebagai uang saku untuk umroh, berarti kan ada lain cerita. Dia sudah include dengan umrohnya tadi. Perkara kemudian, ya perkara kemudian di uang saku untuk umroh itu tadi ditambah, ya karena sebagai bentuk dari jasa yang dilakukan oleh si tenaga ahli tadi, ya itu sudah di luar ketentuan pajak, karena itu sifatnya adalah natura. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, tapi ya umroh beneran loh ya, maksud umroh tinggu kedok kan ya dosa, nggak boleh ya. Umroh ya umroh beneran. Nah, seperti itu. Kemudian yang tidak dipotong juga adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi ini adalah uang pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Jadi bukan dari dana pensiun bayar ke orang yang sudah pensiun, bukan ya, kebalikannya. Jadi gini, sebelum seseorang itu pensiun, kalau diikutkan dana pensiun, maka kan ada sejumlah uang nanti yang harus disetor ke dana pensiun itu untuk jaminan pensiun si pegawai yang dimaksud. Jadi ini adalah aliran dana dari institusi, dari lembaga, pemberi kerja seseorang tadi ke dana pensiun. Tapi dana pensiun yang memang sudah mempunyai izin dari Menteri Keuangan ya. Nah, termasuk iuran tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Misalkan kayak BPJS itu. Nah, jadi ketika kita membayar ke BPJS, nggak ada ceritanya iuran BPJS potong pajak. Nah, seperti itu. Zakat tadi. Pak, Zakat, izin infak, bertanya. zakat. Ya, Mas apa ini? Izin, Oke, ya. bertanya tentang nomor. Ya Pak, itu kan tunjangan pensiun itu untuk orang tertentu saja atau ada hak-haknya Pak? Atau untuk semua orang?
Oke. Kalau kita sebut tunjangan pensiun yang dimaksud adalah tunjangan pensiun yang dipotong pajak. Nih, di poin ke mana tadi? Ini poin ketiga, ya, atau poin kedua. Maka yang disebut pensiun itu adalah sebuah bentuk penghargaan ketika si pegawai itu sudah masuk ke masa purna tugas, ya, yang kemudian setiap bulannya itu selalu menerima dana pensiun. Kalau dulu kan terkenalnya hanya di ASN saja ya yang melakukan seperti itu. Kalau bukan pegawai negeri ya nggak bakalan oleh pensiun kan begitu kalau dulu. Ya karena memang inisiasi dari pensiun itu pertama kali yang melakukan adalah ASN gitu ya. Tapi saat ini tidak. Pegawai swasta pun selama lembaga pemberi kerjanya tadi mempunyai kerjasama dengan dana pensiun, ya dana pensiun itu sudah macam-macam loh ya. Bisa asuransi, bisa juga bank, bisa juga BPJS, ya BPJS itu juga ada tunjangan hari tua. Nah itu bisa masuk kategori pensiun. Nah yang jadi masalah sekarang yang dikenai pajak yang mana? Yang dikenai pajak itu adalah aliran dana dari dana pensiunnya tadi, dari lembaga penjamin dana pensiun tadi ke pegawai yang sudah pensiun tadi. Selama dana itu tadi atau aliran dana itu tadi namanya adalah dana pensiun, namanya ya, atau mungkin disebut pesangon sekalipun, maka itu harus dipotong pajak. Tidak peduli itu ada di golongan berapa, eselon berapa, kan itu sudah nggak ada kalau udah pensiun. Nggak ada golongan, nggak ada eselon kalau udah pensiun. Yang ada adalah pensiunan. Nah, selama memang pensiunan itu tadi mempunyai hak untuk memperoleh dana pensiun, karena lembaga pemberi kerjanya dulu itu bekerja sama dengan dana pensiun, maka uang pensiunan itu tadi tetap dipotong pajak. Nggak peduli berapapun besarnya. Nah, jadi seperti itu. Karena pajak itu melekat pada objek. Nah, selama yang diterimakan tadi masuk kategori objek pajak, maka ya tetap akan dikenai kewajiban pajak. Ya, jadi seperti itu ya. Apa namanya ketentuan. Jadi bukan kok siapa yang dikenai dan ada juga yang tidak, oh enggak. Karena melekatnya bukan ke orangnya. Melekatnya kewajiban pajak itu ke objek pajaknya. Kalau memang seseorang menerima dana pensiun namanya, dan dana pensiun itu adalah objek pajak, maka siapapun penerima, berapapun jumlah yang diterima, tetap kena pajak. Oke, jadi begitu ya. Jadi orang yang dapat dana tunjangan pensiun itu orang yang sudah mendaftarkan ya Pak? Ya, jadi yang dapat dana pensiun itu siapa? Yang dapat dana pensiun itu yang memang orang yang bekerja di sebuah lembaga yang mempunyai kerjasama dengan ini lembaga dana pensiun. Yang pasti ASN. Nah itu pasti kalau ASN dari dulu memang ya, cuman ASN pun sekarang karena status ASN-nya itu macam-macam, nanti ada ketentuan baru, tidak semua ASN itu memperoleh pensiun. Nah, ada juga seperti itu. Cuman untuk saat ini kan kita tahunya yang namanya ASN itu kan kalau sudah pensiun nanti akan memperoleh manfaat pensiunnya. Ya maka dana pensiun itu tadi ya bulan ya yang diterimakan adalah bersih setelah dipotong pajak. Nah, siapa yang motong? Yang motong yang memberi dana.
yaitu lembaga pensiunnya, ya kan? Ya, siapa lembaga pensiunnya? Nah, misalkan induk di bank tertentu, misalkan yang sering sekali kita lihat itu kan di ini, di itu bank apa itu, yang sebelahnya luas itu ya, apa bank tabungan negara ya itu ya. Nah, jadi pensiunan itu tiap tanggal-tanggal tertentu waktunya bayaran pensiun itu kan banyak yang datang ke sana untuk antri. Nah, nanti yang diperoleh itu bersih ya, hasil bersih setelah dipotong pajak. Ya, pajaknya sudah include di dalam dana pensiun itu. Sama dengan gaji, gaji itu kan juga begitu. Gaji itu yang diterimakan bersih. Nah, sudah dipotong pajak oleh bendahara gajinya, pajak PPh 21. Jadi kita tidak perlu lagi apa namanya memotong atau membayar PPh 21 atas gaji kita secara individu, tidak. Karena itu sudah bersih, dipotong oleh pemberi kerja, bendaharanya, bendahara gajinya. Tapi lain cerita kalau nanti ada beberapa penghasilan lain yang belum dipotong pajak. Nah, itu nanti terakumulasi lagi, harus dihitung. Nanti hitungannya ada di belakang ya, setelah ini ya, nanti kita coba bahas. Nah, kalau memang itu masuk kategori penghasilan kena pajak, berarti ya harus dibayarkan pajak. Kalau tidak, ya cukup dilaporkan saja. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita lanjut. Ini tadi bisa dibaca ya, zakat itu bukan termasuk objek PPh 21. Beasiswa juga begitu. Jadi kok ada beasiswa kok kemudian dipotong pajak, wah itu salah itu ya, tidak boleh. Jadi kita harus tahu ya, asuransi, natural, iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiunnya, jadi kebalikannya dari pensiun tadi, zakat, termasuk infak dan sedekah ya, dan beasiswa. Itu bukan sesuatu yang dipotong PPh 21. Nah, oleh karena itulah nanti kita harus tahu apa aja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan atas perhitungan PPh 21 itu. Kita asumsikan kita sedang membahas pegawai tetap dulu. Artinya ya seorang pegawai yang memang statusnya bekerja di situ dan memperoleh penghasilan rutin tiap bulan. Atau memperoleh gaji tiap bulan ya. Nanti ada dua. Ada pegawai tetap dan ada pegawai lepas. Itu beda nanti ketentuannya. Nah, sekarang kita bahas yang pegawai tetap. Ya, yang pertama jelas gaji. Ya, yang sifatnya teratur dulu ya. Yang tiap bulan dapat gaji. Ya. Karena kita pegawai pasti dapat. Gitu. Kemudian tunjangan. Mungkin di dalam gaji itu ditambah juga dengan tunjangan A, B, C, D begitu. Macam-macam apa. Nah, itu kita dapat apa namanya potongan PPh 21. Nah, yang C adalah asuransi. Nah ini, coba hati-hatiin. Asuransi yang masuk dalam perhitungan atau penambahan penghasilan adalah JKK, Jaminan Keselamatan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, dan asuransi lain yang diakui sebagai penambah penghasilan PPh 21 dan diatur dalam peraturan perpajakan. Di atas tadi, nah ini, ada jenis penghasilan yang tidak termasuk potongan PPh 21 yaitu asuransi. Harus bisa dibedain sekarang. Asuransi itu yang tidak dipotong PPh 21 itu berupa asuransi kesehatan. Kan begitu. Tahu ya asuransi kesehatan ya. Misalkan kita punya Askes atau punya BPJS, kemudian sakit misalkan ya harus rawat inap rumah sakit. Nah, kita cek BPJS-nya itu berapa iurannya. Maka itu nanti akan menentukan kita masuk di kelas berapa untuk kamar rawat inapnya. Nah, misalkan gitu. Nah,
otomatis nanti aliran dana dari BPJS ke rumah sakit itu tidak dipotong pajak. Ya, karena sifat asuransinya adalah untuk asuransi kesehatan. Demikian juga dengan asuransi kecelakaan. Ya, sama. Misalkan dari BPJS ada premi asuransi yang masuk kategori kecelakaan tadi dan dibayarkan karena ada kejadian. Ya maka pembayaran asuransi kecelakaan tadi juga tidak dipotong pajak. Meninggal misalkan asuransi jiwa. Atau dwiguna. Dwiguna itu kalau biasanya double. Jadi bisa bersifat sebagai asuransi jiwa, juga bisa bersifat sebagai asuransi pendidikan. Nah, biasanya ada juga seperti itu. Nah, nanti pencairan dari premi asuransinya itu tidak dipotong pajak. Nah, tetapi ada juga yang dipotong pajak. Ya, ini misalkan ya. Yang pertama adalah jaminan keselamatan kerja. Nah, asuransi yang dalam bentuk seperti ini nanti pemberiannya tetap dipotong pajak. Jaminan kematian. Nah, itu juga. Nah, sehingga nanti kita harus bisa bedain jenis asuransi mana yang memang menjadi objek pajak dan asuransi mana yang tidak. Ya. Cuman kalau untuk asuransi itu kita tinggal terima ya. Jadi kalaupun nanti itu kena pajak, yang menjadi pemotong pajak ya pemberi asuransinya, bukan kita. Nggak seperti gaji atau tunjangan. Gaji atau tunjangan bisa jadi bendahara gajinya belum melakukan pemotongan pajak. Sehingga kita harus melaporkan dan membayarkan sendiri. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi kalau organisasi tempat kita bekerjanya itu adalah orang yang tertib pajak, ngerti ketentuan pajak, maka bendahara gajinya otomatis sudah menghitung dia kena potongan pajak atau tidak. Sehingga yang diterimakan oleh bendahara gaji ke pegawai itu sudah bersih. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu akan lebih efektif kalau kita menanya, gaji saya ini sudah dipotong pajak belum? Nah, itu nanti pasti ada penjelasannya. Itu yang penghasilan yang sifatnya teratur. Yang kedua, penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Nah, ini ya temporary ya, kadang dapat, kadang enggak. Gitu. Pertama bonus ya. Bonus adalah suatu pemberian atas sebuah prestasi yang nilainya ada di luar gaji. Maka itu juga akan dikenakan PPh 21. Ya. Maka ini seringkali istilah ya, seringkali istilah yang disebut di dalam sebuah undang-undang pajak itu menjadi barang baku yang benar-benar sering dihindari istilah itu supaya tidak kena pajak. Ya, seperti itu. Makanya orang menyebutnya ini bukan bonus. Ya, maka akan mencari alternatif yang mungkin tidak kena pajak. Gitu. Apa? Yang sering natura ini. Natura ini. Jadi sebagai kompensasi atas prestasi kerjanya, Anda punya kesempatan untuk liburan ke Bali, misalkan begitu. Nah, sehingga nanti uang hadiah atas prestasi itu tadi, yang pertama digunakan untuk paket wisata, dan kalau memang masih sisa dijadikan uang saku. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak ada pajaknya. Nah, atau kalau nggak begitu dinamai beasiswa. Ya biasa bagi siapa? Ya mungkin bagi anaknya. Ya seperti itu. Atau siapa yang menjadi anggota keluarganya yang memang masih bisa diberi beasiswa. Nah, seperti itu kadang ya. Maka beberapa istilah-istilah ini dihindari ya, karena supaya tidak kena pajak. Tapi itu hal yang nggak benar ya. Jadi jangan sampai kok kemudian ikut-ikutan ya, tidak ya. Ya kalau memang itu saatnya kena pajak ya sudah ya, dilakukan aja potongan pajak. Toh semua juga sudah tahu ya.
THR, ya tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, hari tua. Ya. Oke. Atau penghasilan tidak teratur atau tidak rutin lainnya yang sifatnya memang menambah penghasilan. Nah, itu semua adalah dasar pengenaan pajak namanya. Ya. Atau kita sebut dengan nama pendapatan. Tuh, yang harus kita pahami dulu. Nah, nanti untuk penghitungan berapa pajaknya, sebenarnya tidak semua pendapatan itu menjadi objek pajak. Ada beberapa yang dipakai untuk meringankan, dalam tanda kutip ya, si wajib pajak itu supaya tidak terlalu besar dasar pengenaan pajak. Maka itu disebut dengan nama pengurang penghasilan dalam PPh 21. Yang pertama, namanya biaya jabatan. Biaya jabatan, walaupun dinamai biaya jabatan, bukan berarti yang memperoleh fasilitas pengurang ini hanya orang yang menjabat. Dengan asumsi jabatan itu adalah sebuah eselonisasi gitu. Oh tidak, bukan. Ya. Semua orang yang bekerja sebagai pegawai, baik itu hanya sebagai staf sampai dengan pimpinan, itu punya hak untuk menerima biaya jabatan. Nah, karena konteksnya biaya jabatan itu adalah pengurang dari penghasilan pegawai, yang mana menjadi sebuah biaya atas mendapatkan atau memelihara penghasilan dari pegawai tersebut. Jadi ketika seorang pegawai itu masih terus diizinkan bekerja di tempat itu, ya, artinya memang si pegawai itu mampu memelihara kinerjanya tetap baik sehingga terus dibutuhkan di tempat kerjanya. Dan memelihara kinerja itu artinya ada biaya untuk mempertahankan posisi sebagai seorang pegawai. Maka inilah yang disebut dengan nama biaya jabatan. Nilainya adalah 5% dari penghasilan bruto. Atau kalau kita hitung secara angka adalah 500.000 per bulan. Atau kalau setahun 6 juta. Nah, maksimal itu ya. Nah itu nanti yang dipakai untuk pengurang. Nanti kita lihat aja ya bagaimana cara makainya. Sepenting tahu dulu lah. Terus kemudian ini, kita tadi sebutkan ada biaya iuran pensiun, iuran hari tua, itu juga menjadi pengurang sebenarnya ya. Ketika ada biaya yang keluar atas perolehan pensiun, atas perolehan JHT. Ya. Artinya apa? Artinya memang ketika seseorang itu bisa sampai ke masa pensiun, maka ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang tadi supaya tetap bisa menjaga seseorang itu menerima dana pensiunnya. Maka itu disebut dengan nama biaya pensiun. Sama dengan biaya jabatan tadi. Sifatnya nanti mengurangi dari penghasilan sebagai objek PPh 21. Nilainya berapa? 2%. Ya. Atau 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Nah, tetapi ini bagi pegawai yang menikmati dana pensiun. Ya. Seperti itu. Kalau tidak menikmati dana pensiun, ya nggak ada. Biaya jabatan itu juga hanya kepada pegawai yang masih aktif, belum pensiun. Ya, kalau sudah pensiun, nggak ada biaya jabatan. Nah, tinggal dia dapat pensiun atau tidak. Kalau dapat pensiun, diganti dengan biaya iuran pensiun. Ya, pengurang dari penghasilannya. Tetapi kalau dia tidak mendapat pensiun, ya sudah selesai. Nggak dapat apa-apa. Dan nggak ada potongan apa-apa juga. Nggak enak objeknya kok. Nah, kemudian yang C adalah asuransi lain-lain. Ya. Di mana asuransi yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap
yang menjadi pengurang BPH 21. Ya, yang asuransi sebagai pengurang tadi ya. Nah, poin C ini jarang. Ya, karena asuransi itu kan tergantung aplikasi ya. Kalau dia ada aplikasi asuransi ya baru nanti bisa dipakai untuk hitungan. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Sama seperti iuran pensiun tadi. Ya kalau pas punya pensiun, kalau enggak ya enggak. Tetapi kalau biaya jabatan itu pasti. Selama yang bersangkutan itu memang masih bekerja, maka biaya jabatan itu pasti diberikan sebagai pengurang penghasilan yang dipakai dasar pengenaan BPH 21. Terus yang pasti yang lain apa? Yang poin D ini loh. Ini besar nilainya, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kantor pajak atau dinas perpajakan itu memberikan kompensasi kepada semua warga negara Indonesia yang punya NPWP. Jadi PTKP itu hanya dinikmati bagi yang punya NPWP. Ya, untuk melepaskan sebagian dari penghasilannya itu untuk tidak dikenai pajak dengan asumsi bahwa penghasilan itu tadi dipakai untuk membiayai keluarganya. Ya. Jadi memang jatah untuk keluarga ya dikurangkan dari penghasilan itu. Nanti berapa jumlahnya nanti kita lihat tarifnya. Nah, oleh karena itu nanti sesuai dengan tarifnya itu menjadi pengurang dari total penghasilannya. Tetapi kalau PTKP itu nanti ngitungnya setahun, ya. Jadi penghasilan itu harus disetahunkan dulu, kalikan 12. Baru dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan PTKP. Ya, jadi kalau per bulan nanti ngitungnya setelah disetahunkan. Jadi nggak boleh kok PTKP-nya disebulankan, terus kemudian biaya jabatannya disebulankan, nggak boleh. Ya nggak boleh, walaupun di sini sebenarnya ada hitungan per bulannya. Tetapi cara ngitungnya harus disetahunkan dulu. Penghasilannya disetahunkan, baru dikurangi dengan biaya jabatan setahun, dikurangi dengan PTKP. Karena PTKP itu nilainya adalah hitungan per tahun. Nah ini loh PTKP. Ada berbagai lapisan. Ya, lapisan dari status seorang pegawai itu tadi untuk ditentukan PTKP-nya. Nah ini pakai istilah TK. TK itu tidak kawin ya. Tidak kawin, tidak menikah maksudnya ya. Atau belum menikah. Kalau TK 0 itu adalah seorang lajang. Seorang lajang yang memang hidup mandiri. Dia tidak ngopeni orang tuanya karena orang tuanya juga bisa mandiri. Tidak ngopeni sanak keluarganya yang lain. Dia mandiri. Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Maka statusnya adalah TK 0. Yang pertama itu. Nah, TK 0 itu juga berlaku bagi seorang suami istri. Ya, suami istri dua-duanya bekerja. Dua-duanya punya NPWP. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang punya NPWP lebih dulu? Nah, itu pertanyaannya. Katakanlah yang punya NPWP lebih dulu adalah istrinya, misalkan begitu. Karena istrinya kebetulan ngurus NPWP-nya lebih duluan. Nah, karena isi istri tadi punya NPWP lebih dulu, tanggungan dalam keluarga itu biasanya diikutkan ke pemilik NPWP yang lebih dulu. Misalkan ini menikah ya, menikah seorang pasangan suami istri menikah punya 2 orang anak, misalkan begitu. Maka karena si istri tadi sudah punya NPWP duluan, maka 2 orang anak yang menjadi tanggungan di keluarga itu diikutkan ke istri. Jadi status istri tadi K menikah, ya nanti di bawah ya ini ya, K ini ya, K dengan 2 orang tanggungan anak dalam hal ini. Status istrinya itu di NPWP-nya. Sehingga nilai PTKP-nya adalah ini. Besar ini tadi. Nah si suami gimana? Si suami karena punya NPWP-nya itu setelah si istri, katakanlah jeda berapa tahun baru punya itu ya. Maka statusnya menjadi ini, TK 0.
Ya, loh kok TK Pak? Tidak kawin berarti? Iya, karena status K-nya itu sudah ikut di istri tadi. Kan nggak lucu kalau si status istri tadi K, si suami juga K. Nah, kawin sama siapa? Karena kan status kawin hanya satu, gitu loh ya. Si istri kawin dengan si suami, selesai. Berarti si suami nggak boleh lagi statusnya K. Kalau si suami itu statusnya K, berarti si suami itu punya lagi istri yang kedua. Yang mana istri yang kedua tidak bekerja. Nah, itu baru statusnya K. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah untuk menafsirkan status dalam PTKP. Ya, oke lah. Itu pengalaman aja nanti untuk lebih tahunya. Ya, istrinya TK berarti tidak kawin, TK1 tidak kawin tapi punya satu tanggungan. Nah, ini ingat tanggungan. Tanggungan ini tidak harus anak ya. Tidak. Jadi bisa juga orang tua atau sanak saudara yang memang kita tanggung. Yang mana itu dibuktikan dari ini kakak kartu keluarga. Ya, di situ nanti pembuktiannya. Jadi siapa yang masuk di dalam anggota keluarga itu berarti itulah yang masuk kategori tanggung. Bisa diklaim sebagai tanggungan. Nah, TK1 itu bukan berarti kok kemudian dia sudah pisah, belum tentu. Bisa jadi masih lajang. Kan ini tadi kan statusnya bisa juga lajang, bisa juga ikut si istri tadi kan. Nah, bisa juga lajang, TK-nya itu lajang. Tetapi dia punya tanggungan. Misalkan dia lajang tapi menanggung adiknya. Ya, maka kategorinya dia TK1. Dia lajang menanggung dua orang tuanya. TK2, maksimal 3 tanggungan yang diperkenankan untuk menghitung PTKP. Ya, nggak boleh lebih dari 3. Nah, nilainya ini ya masing-masing ya. Ini nggak usah dihafal ini. Kalau butuh dilihat aja. Oke. Nah, K0 berarti dia menikah tapi belum punya tanggungan, belum punya anak, misalkan baru suami istri pasangan muda itu ya, baru nikah. Tapi dua-duanya sudah punya NPWP misalkan ya. Ya sama statusnya. Satunya nanti K0, satunya TK0. K1 berarti menikah punya satu tanggungan, K2, K3. Nah, ada juga yang seperti ini. KI0. Ya. KI0 itu artinya penghasilan suami istri digabung. Jadi NPWP-nya cuma satu. Si istri bekerja. Ya. Tetapi karena di pekerjaan si istri tadi tidak diwajibkan punya NPWP misalkan, maka pendapatan yang diterima oleh istri itu digabung dengan pendapatannya si suami. Nah, sehingga nanti laporan dari pendapatannya adalah gabungan antara pendapatan suami dan pendapatan istri. Sehingga statusnya menjadi KI. Ya. Nggak tergantung punya tanggungan atau tidak. Kalau enggak ya KI 0. Maksimal 3 juga. Ya. Nilainya sebesar ini. Yes. Itu PTKP yang memang nilainya besar. Sehingga kadang-kala kalau memang pendapatannya kita itu masih kecil, gitu ya aman gitu ya. Ya masih di bawah PTKP artinya. Nggak akan sampai ada dasar untuk pengenalan pajak artinya nih gitu. Ya kita lihat aja perhitungannya seperti ini nanti ya. Nah, kemudian nanti di sini kita mengenal ada yang namanya tarif perhitungan PPh 21 berdasarkan pasal 17 ayat 1. Itu adalah lapisan penghasilan kena pajak. Jadi sebelum kita menghitung kewajiban pajak, itu sebenarnya kita bisa kok melihat dari lapisan itu. Ya. Nah, menurut PPh pasal 17, antara 0 sampai 50 juta per tahun, ya, nanti kena potongan pajak 5%. Kemudian 50 sampai 250 dan seterusnya itu masing-masing 15%, 25%, 30%.
Nah, gimana cara memakainya itu? Nah, kita lihat di sini. Cara menghitungnya. Ada beberapa metode. Yang pertama, itu tadi ya, saya sebut di awal tadi, itu metode net. Jadi gaji itu sudah bersih, diterima oleh pegawai. Dipotong oleh bendahara gajinya. Jadi kalau sudah seperti itu ya kita tinggal laporan pro aja berdasarkan bukti potong. Bahwa pajaknya sudah dipotong dan sudah dibayarkan. Kalau ada pembayarannya. Kemudian ada juga metode gross. Kalau metode gross itu perusahaannya ini baik sekali itu ya. Karena pajaknya ditanggung oleh si pemberi pajak. Nah, ini kalau ketemu orang seperti ini senang banget itu ya. Wes rasa bayar pajak, tak tanggung juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya, berarti ya paling aman. Kita yang menerima ya sudah bersih. Kita tinggal menerima bukti potong pajaknya saja. Nanti kita lapor. Nah, itu ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Kemudian metode gross up. Kalau gross up itu ini ditanggung sebagian, guys, menaikkan gampang. Ada tunjangan. Ya. Jadi tunjangan itu sifatnya ditanggung sebagian. Katakanlah nanti nanggungnya cuma 50% gitu ya. Ya sudah, berarti nanti yang dipakai adalah 50% itu toh. Nah, kurangnya berapa? Ya kurangnya nanti dibayar sendiri oleh pegawai. Nah, itu kalau gross up. Ya. Oke, kita lihat contoh perhitungannya ya. Nah, misalkan ini, ilustrasi sederhana aja. Pak Budi bekerja di sebuah PT sebagai pegawai tetap dengan gaji pokok 5 juta per bulan. Dapat tunjangan transport dan makan 1 juta per bulan. Belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Nah, ini status PTKP-nya tadi ya. Nah, berapa sekarang yang harus dibayar Pak Budi? Nah, sekarang hitungnya begini, digabung dulu. Gajinya berapa tadi? 5 juta. Ya, gajinya 5 juta. Dapat tunjangan makan 1 juta. Ya. Berarti berapa total penghasilannya? Digabung ya, 6 juta. Dah. Nah, sekarang dikurangi dengan, nah itu, rumusnya ini ya. Nanti jangan sampai buat alur yang lain. Ada pengurangnya. Pertama adalah tadi, biaya jabatan itu yang pasti. Gitu. Selama dia itu seorang pegawai, pasti memperoleh hak ada pengurang biaya jabatan. 5%. Oke. Terus dikurangi dengan PTKP-nya. Dengan status belum menikah tanpa tanggungan. TK 0. Ya. Nilainya 54 juta. Nah, tarifnya ada di atas tadi ya. Nah, sekarang kita hitung. Gaji pokok ditambah tunjangan, ketemu penghasilan bruto 6 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari 6 juta 300 ribu. Jadi tinggal 5 juta 700 sebagai penghasilan itu. Ya, sampai di sini paham ya. Yang belum paham, unmute ya. Saya tidak tahu kalau tidak unmute. Unmute speaker dan matur. Oke, netonya 5 juta 700. Nah, 5 juta 700 tadi kan 1 bulan. Ya kan? Tadi saya pesan, kalau harus dikurangi dengan PTKP, harus disetahunkan. Karena nilai PTKP itu adalah nilai PTKP untuk 1 tahun. Jadi tidak boleh tiba-tiba penghasilan sebulan dikurangi PTKP, nggak boleh. Ya, harus di setahun. Berarti 5 juta 700 kali 12. Ketemu 69 juta. Nah, sekarang PTKP-nya berapa? Status TK0 tadi, 54 juta. Berarti 69 dikurangi 54 juta. 15 juta. Nah, 15 juta inilah yang disebut dengan PKP. Penghasilan kena pajak. Jadi bukan ini tadi, bukan penghasilan brutonya, ya, bukan, tetapi PKP dalam waktu setahun. Ya, sampai di sini paham ya. Kalau nggak ada yang meng-unmute speaker, saya anggap paham. 15 juta. Oke.
Nah, sekarang pajaknya berapa? Kita harus masuk dulu ke PPh pasal 17 ayat 1 tadi. Mana tadi? Nah ini, lapisan penghasilan kena pajak. PKP 0 sampai 50 juta. PKP ya, pajaknya 5%. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi PKP-nya berapa? 15 juta. 15 juta berarti antara 0 sampai 50 juta. Sehingga tarif pajaknya berapa? 5%. Nah, berarti begitu. 5%. Ya kan? 5% kali 5 juta. Ya, berarti 750.000. Ini pajaknya. Nah, 15 juta. Oh, sorry. Ini salah ya. 15 juta. Sorry, ini salah. Kalau 5 juta biaya, berarti PKP-nya 15 juta, kalau di sini jadi 5 juta. Salah ini ya. 15 juta harusnya. Ya, ini 15 juta. 15 juta. Jadi 5% dari 15 juta ini. 750.000. Per tahun. Nah, masalahnya sekarang mau dibayar tiap bulan atau mau dibayar sekaligus setahun. Nah, itu diberi kelonggaran lagi. Kalau dibayar tiap bulan, itu namanya angsuran pajak. Ya, PPh pasal 26 yang dipakai untuk dasar. Angsuran pajak. Nilainya berapa? 62.500. Kecil kan? Tak banyak kok. Ya. Jadi ini aja dengan gaji segini loh ya. 6 juta loh. Bayang no. Gaji 6 juta lajang. Ya, tak anggap kalian semua mayoritas masih lajang, wes. Gajimu berapa? Waduh Pak, 3 juta Pak. Saman wes, 3 juta. Aman. Ya wes, cukup lapor. Nggak perlu bayar. Wong sing 6 juta aja cuma bayar 62.500. Apalagi separuhnya. Ya kan, udah aman. Jadi begitu. Jadi jangan takut punya NPWP. Karena yang diwajibkan dari kepemilikan NPWP itu hanya lapor. Ya nggak boleh nggak cuma itu. Lapor. Kalau bayar, ya tergantung hitungannya. Dapat berapa. Itu pun kalau kalian mau jujur, gitu ya. Semua pendapatannya kalian laporkan. Ya. Tapi kadang kan yang dilaporkan hanya yang sifatnya tetap-tetap kok. Ya, ini saya dapat gaji rutin, itu hanya tak lapor no. Kalau nanti dapat HR, dapat yang lain-lain, bonus, segala macam, dan belum dihitung pajak, mau menengahin nggak dilaporkan, ya nggak ada yang tahu. Ya hanya Allah yang tahu. Ya, kan? Aman, wes. Apakah itu bagian dari dosa? Nah, itu saya nggak bisa jawab kalau yang itu ya. Mohon maaf kalau yang itu saya nggak bisa jawab. Karena dia lebih tahu itu. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk cara ngitung PPh 21 bagi pegawai dengan penghasilan rutin. Oke. Saya. Ini ada lagi sebenarnya hitungan untuk THR misalkan. Bonus dan THR. Ini kalau misalkan dapat bonus, dapat THR, cara ngitungnya begini. Katakanlah gaji pokoknya 10 juta. Ada tunjangan lain-lain tadi 5 juta. JKK-nya sekian persen, JKM-nya sekian persen, ada penghasilan tidak teraturnya sekian, udah gede ya. Udah oleh pimpinan misalnya sama menunggu. Ya, pengurangnya tetap sama. Biaya jabatan itu mau jabatan sampai presiden sama 5%. Ya, sama. Ya, kemudian PTKP berarti tergantung status. Katakanlah K1 menikah dengan satu orang tabungan. Ya hitungannya begini, tambahkan semua. Gaji pokok 10 juta, tunjangan 5 juta, JKK-nya 0,24 tadi ya. Ini sekian ini sudah jumlah ketemu 15 juta bulan. Nah, kemudian disetahunkan. Nah, ini ya urutannya. Setelah ketemu sebulan baru disetahun. Kali 12. Ketemu 180 juta. Sekian. Kemudian, ini THR dan bonus itu tidak boleh digabung di dalam penghasilan yang sifatnya teratur. Penghasilan rutin, tidak boleh. Karena THR dan bonus itu kan tidak menentu. THR cuma sekali setahun. Bonus yang mungkin paling sekali lah setahun. Ya. Maka
ini masuknya setelah kita menghitung nilai pendapatan setahun. Ya, dijumlahkan sekarang. Ketemu 210.648. Baru dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari total ini. Ya. Cuman ada aturannya. Biaya jabatan tadi maksimal dalam setahun itu hanya 6 juta. Nah, coba lihat. 5 kali 210 juta itu lebih dari 6 juta. Oh, nggak boleh. Kemudian totalnya itu tadi dipakai untuk mengurang langsung, nggak boleh. Karena pajak itu hanya membatasi maksimal biaya jabatan hanya 6 juta. Maka kalau memang hitungan 5% dari 210 tadi lebih gede dari 6 juta, yang dipakai adalah maksimal biaya jabatan. Itu 6 juta tadi ya. Nah, kurangkan, ketemu 204 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan PTKP, 63 juta. Sehingga PKP-nya menjadi 141 juta. Nah, 141 juta itu masuk ring yang mana di lapisan penghasilan kena pajak? Nah, ini 50 sampai 250. Ya, berarti 15%. Oke. Nah, tadi. Nah, ini ya. PKP-nya kan sekian ya. Nah, 15%. Cuman kita tidak bisa langsung ngitungnya 15% kali ini. Nah, nggak bisa. Nggak boleh. Ya, ngitungnya harus bertahap. Dimulai dari 5% dulu. Loh, katanya tadi 15%, Pak. Iya, 15% itu kan lapis kedua. Tetapi kita ngitungnya mulai dari lapis pertama. Coba kita kembali ke sini. Penghasilan kena pajaknya kan 141 juta nih. Iya kan? Nah, yang 5% itu tadi maksimal kan cuma sampai 50 juta. Berarti dari 141 juta tadi, kita ambil 50 juta, kita kalikan 5%. Jadi caranya begitu. Maka PH terutangnya 2.500.000. Itu yang 5%. Nah, jadi tadi kan sudah dikurangi nih, 50 juta toh. Berarti kan tinggal 91-an lah, ya. 91 juta. Nah, yang 91 juta berarti ngikut yang 15%. Nah, ini 1.648. Ya, ketemu 13.747.200. Nah, kalau begitu totalnya berapa? Jumlah 0. 13 juta 7 sekian ditambah 2.500.000, ketemu 16.247. Nah, ini yang menjadi PPh pasal 21-nya. Setahun, ini setahun. Ya, ini setahun. Nah, kalau mau di sebulan kan, Pak, ya dibagi 12. Ya, berarti per bulannya bayar 1.300.000 sekian. Nah, jadi seperti itu. Hal yang sama juga kalau lapisan tarifnya sampai 30% ya. Oh, itu pegawai opol gajinya sakmono akeh ya. Ya mungkin aja. Dah itu ya. Tapi setidaknya kita tahu aja lah. Ya. Tapi caranya sama dengan seperti ini tadi. Yang membedakan cuma di lapisan perhitungan PPh-nya tadi aja. Nah ya, jadi syaratnya tidak boleh langsung dikalikan dari nilai persentasenya, harus dimulai dari depan. Jadi contohnya seperti ini tadi, 141 berarti yang 50 juta dikalikan 5%, sisanya ya langsung dikalikan 15%. Loh, kalau sampai 30% tadi, Pak, nah terlihat aja. Mana? Nah ini, katakanlah PKP-nya sampai 663, sampai di sini mestinya udah ngerti ya, ini kan sudah 2 kali kita hitung. Nah berarti 663 itu kan 3 lapis ini. Yang 50 juta dikalikan 5%, yang 15%-nya pengalinya sampai dengan 200 juta. Nah, baru kepakai 250. Yang 50 dikalikan 5, yang 200 dikalikan 15. Nah, kemudian
masih sisa lagi. Nah, sisanya masih banyak. Diambil lagi 250 juta lapisan ketiga yang pengalinya yang pengalinya 25% ya. Ya, 250 juta diambil lagi. Pengalinya 25%. Itu pun masih sisa lagi 163 juta. Nah, baru 163 juta itu pengalinya 30%. Jadi 4 lapis itu kepakai semua. 1, 2, 3, 4. Kepakai semua. Nah, hasilnya jumlah 2.500 ditambah 30 ditambah 62 ditambah 48 ketemu 143. Nah, inilah pajak ini 143 juta sekian ini tahun, tapi ya pajak setahun. Sebulannya ya dibagi 12, sampai 11.900.000 per bulan. Pajaknya besar, Pak. Iya, besar. Karena memang penghasilannya juga segede ini loh ya. Bayangin aja, gaji pokoknya aja 50 juta. Tunjangannya 10 juta. Belum JKK, belum JKM. Ya, belum yang lain misalkan. Kalau ada, nah ini tadi kebetulan nggak ada. Ya. Penghasilan netonya 59 juta. Kalau apa sih penghasilan netonya 59 juta? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Uang tadi di taraf awal yang hasil pajak 1 juta berapa tadi, Pak? Yang hasil akhir? Yang mana? Nah itu ya Pak, 1.300.000. Oh ini ya. Itu bayarnya per bulan atau per tahun, Pak? Per tahunnya ini. Ini per tahunnya. Per tahun. Oh, ya. Itu. Kalau per bulan 1.300.000. Nah, ini kan dibagi 12. 16.200 dibagi 12. Nah, berarti ini per bulan. Berarti lumayan besar ya, Pak? Wow, pendapatannya aja sekian loh. Ya coba dilihat. Mana tadi? Gaji pokoknya 10 juta. Tunjangannya 5 juta. Belum JKK, JKM. Belum THR. Belum bonus. Setahun aja 210 juta. Ya pasti. Untuk pembayaran itu biasanya via banking atau ke kantornya, kantor pajak atau gimana, Pak? Okay. Pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak sekarang sangat mudah. Kalau sekarang ya, semua fasilitas m-bankingnya bank, ya, semua fasilitas m-bankingnya bank itu ada. Akun untuk pembayaran pajak. Oke, itu kalau punya m-banking. Tapi kalau orang yang mendapat gaji sebesar itu masuk nggak punya m-banking kan ya lucu juga ya. Nah, itu asumsinya begitu. Tapi sekarang, oke, mau nggak mau pakai itu? Oh, nggak mau, oke. Kalau nggak mau masih ada lagi yang lain. Pertama, kantor pos. Ya, kantor pos itu juga bisa membantu untuk pembayaran pajak. Kedua, ya ketelernya bank. Ya, jadi asal jangan sekali-kali mau membayar pajak itu ke kantor pelayanan pajak. Ya, jadi aneh nanti, Pak, saya mau bayar pajak, datangnya ke kantor pelayanan pajak. Wah, apa memang sama sekali nggak bisa? Sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya itu bukan tempatnya. Kalaupun bisa, itu karena di kantor pelayanan pajak. Kita anggap aja KPP Pratama Ponorogo ya. Tahu ya kantornya ya. Yang di sebelahnya Hotel Gajah Mada itu, yang jalan apa itu? Lupa. Jalan apa? Sultan Agung. Ya, Sultan Agung apa itu? Bukan deh. Gajah Mada, Jalan Gajah Mada. Ya. Kalaupun nanti kita datang ke sana, itu ada satu counter kecil gitu di pojokan ya. Di pojok sebelah barat itu ada counter kecil, tapi counter itu saja nih counternya pos. Ya, punya FPT Pos Indonesia. Itu oke, itu memang dipakai untuk sebenarnya itu ya. Wajib pajak yang kurang bayar. Ya, kurang bayar. Kurang bayar itu gini. Bisa jadi ketika ngitung ini tadi, itu ada yang salah. Nah, biasanya ini di PTKP kadang salah dari pengakuan PTKP. Tuh. Kedua, bisa jadi ada pendapatan yang belum dimasukkan, tetapi konangan sama orang pajak. KRP itu nggak memasukkan THR misalkan ya. Nggak masukkan THR. Tapi si orang pajak itu kenal.
organisasi atau kantor di mana yang bersangkutan tadi bekerja. Pak, istri saya itu kerja di situ juga loh, orang pajaknya ngomong begitu. Iya Pak, emang kenapa? Kan di kantornya Bapak itu kan ada pembayaran THR toh kalau menjelang Lebaran. Oh enggak loh Pak. Nah, kok enggak loh, istri saya tuh kerja di situ dan dapat THR loh. Masuk kok beda? Jabatan Bapak apa sih? Nah, kayaknya kan terkorek. Nah, jadi ya, sebenarnya ada THR tapi nggak saya masukin. Nah, udahlah. Sekarang direvisi laporannya, dimasukin THR-nya. Nah, jadi akhirnya kurang bayar. Ya semula nggak ada THR, akhirnya ada THR. Jadi nilai pajaknya kan tambah. Sudah kadang bayar sebelumnya ke situ mau lapor niatnya, tapi ternyata kurang. Nah, diberilah konter kecil itu. Kalau ada kurang bayarnya diselesaikan di saat di tempat yang sama, dilaporkan langsung selesai. Gitu loh. Nah, tapi sebenarnya konter kecil itu hanya nangani hal-hal seperti itu. Ya, tetapi kalau ada orang yang suka tunggu situ belum bayar, ya nerima juga sih. Tapi harusnya tidak ke situ. Yang paling elegan ya pakai m-banking. Ya, kalau nggak percaya sama sistem bank, ya datang aja ke teller, datang ke kantor pos, ya tapi antri. Ya, seperti itu ya, untuk pembayarannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan mungkin dari yang lain. Kalau tidak ada, ini yang kedua sekarang. Ini sederhana aja kali ya ini ya. Yang PPh 21 bukan pegawai. Artinya dia tidak memperoleh gaji rutin tiap bulan. Nah, ini beda cara sekarang. Ya. Rumus hitungnya itu begini. Tarif PPh pasal 17 tadi yang lapisan penghasilan kena pajak tadi ya, 0 sampai 50 juta, 5% tadi ya. Nah, itu tarif PPh pasal 17 kali 50%. Ini sudah rumusnya. 50% itu nggak usah ditanya dari mana. Sudah aturan dari pajak. Dikali dengan penghasilan bruto. Ya, lebih simpel kalau bukan pegawai. Contohnya ini, PT Maju mengadakan seminar, ya, menghubungi Pak Budi untuk menjadi penerjemah. Nah, atas atas apa jasanya sebagai penerjemah tadi Pak Budi dapat 20 juta HR-nya. Nah, sepanjang 2020 Pak Budi hanya dapat sekali pekerjaan itu toh. Di setahun ini beroleh 20 juta itu toh, ya. Nah, statusnya Pak Budi itu punya NPWP, ya. Punya NPWP, tapi dia belum nikah dan belum punya anak, belum punya tanggungan. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ini ngitungnya. Langsung aja. Tarif PPh pasal 17 kali 50% kali 20 juta. Nah, karena 20 juta tadi masih di lapisan di bawah 50 juta, ya kan? Masih ingat tadi kali ya? 0 sampai 50 juta itu kan 5% tadi. Nah, ini kan dapatnya cuma 20 juta. Berarti lapisan PPh pasal 17-nya baru kena 5%. Ya. 5% kali 50% kali 20 juta kan 10 juta. Jadi 5% kali 10 juta. Berarti pajaknya berapa? Ya 500 ribu. Nah, atas HR senilai 20 juta tadi. Sehingga yang apa namanya diterima kalau misalkan 500 ribu itu dipotong oleh si pemberi kerja, maka Pak Budi tinggal menerima 19 juta 500. Ya, bersih. Pak Budi sudah tidak perlu lagi bayar pajak karena pajak sudah dipotong dan dibayar oleh bendahara pemberi kerjanya. Nah, lain cerita. Ya tadi saya sampaikan ya kan, ketika tidak punya NPWP, nah ini gimana kasusnya kalau si Pak Budi itu tidak punya NPWP? Ini coba lihat. Lapisan tarif pajaknya sangat besar sekali. Ya. Ditambah 120%. Nah, itu loh. Jadi rumusnya jadi 120% kali tarif PPh pasal 17 sama dengan ini kali 50% kali 20 juta. Ini sama. Tetapi ini langsung dikalikan 120% karena nggak punya NPWP. Coba lihat kan. Nilainya jadi berapa? Ya ini 600 ribu. Selisih 100 ribu.
ya kan? Kalau dia punya NPWP bayarnya 500.000, kalau nggak punya NPWP bayarnya 600, jadi lebih tinggi. Ya, ya itu kalau cuma 20 juta, coba bayang no, kalau dalam 1 tahun katakanlah setiap bulan Pak Budi itu dapat 20 juta misalnya. Berapa wes pajaknya? Tinggi banget gitu kan. Nah, ini ketika dia bukan pegawai tetap. Ya, jadi pengenaan pajaknya itu ya hanya setiap kali dia dapat upah. Nah ini, ya. Bukan pegawai yang berkesinambungan. Ya, Pak, mau nanya lagi, Pak. ya monggo silakan. Itu yang tarif pasal 17 itu kan ada 4 golongan ya, Pak? Yang 5%, 10, 15, sama 20% kan, Pak? Oh iya. Hmm. Itu kalau yang golongan pertama kan di bawah 50 juta. Berarti kalau nyentuh di angka 50 juta 100 itu udah masuk golongan kedua, Pak? Ya, betul. Ini misalkan 50 juta 100, jadi 2 kali ngitungnya. Yang 50 juta dihitung 5%, yang 100.000 dihitung 15%. Kayak ini tadi. Jadi 20, Pak? Iya. Nah, ini tadi. Mana tadi? Ya ini. Jadi 2 kali ngitungnya. Jadi yang 50 juta dikalikan 5%, 2.500.000. Yang tadi katanya 50 juta 100, yang 100.000 dikalikan 15%, hasilnya dijumlah. Itu jadi PPh selama setahun. Berarti kayak double ya, Pak ya? Iya, memang double. Karena lapisannya yang 5% itu maksimal cuma sampai 50 juta. Nah, itu nanggung kan kalau double-nya itu. Untuk pegawai ya, Pak, itu yang ketahuan oleh negara. Kalau misalnya pengusaha itu gimana, Pak? Kebanyakan pengusaha kan kayak menutupi sawah. Itu gimana, Pak? Nah, ini kan masuk kategori yang ini tadi. Nah, ini tadi. Jadi masuk kategori bukan pegawai yang sifatnya ada 2. Yang ini tadi kan tidak berkesinambungan. Nah, sekarang pengusaha itu tadi memperoleh hasilnya itu berkesinambungan atau tidak? Kalau berkesinambungan itu ikut ini. Nah, ikut ini rumusnya. Bukan pegawai tapi dia berkesinambungan. 7 pasal PPh pasal 17 lapisannya tadi dikali 50 kali penghasilan bruto, tapi bisa dikurangi dengan PTKP. Jadi PTKP-nya masih masuk di situ. Nah, ini atas penghasilan loh ya. Nah, yang ditutupi tadi kayak harta bendanya, nah itu lain cerita. Harta benda itu kan tidak masuk sebagai objek penghasilan. Tidak, ya kan? Karena kayak sawah, kayak pabrik, kayak apa. Itu kan harta bendanya. Itu tidak masuk ke penghasilan. Yang dihitung sebagai penghasilan adalah hasil dari operasional harta bendanya tadi. Nah, misalkan dia punya sawah nih. Tetapi ternyata yang dilaporkan sebagai penghasilan hanya dari usahanya pabrik. Usaha dari sawahnya tidak dilaporkan. Gimana itu? Ya nggak ada masalah. Wong, yang namanya sistem pelaporan pajak itu dengan menggunakan self assessment, no, kayak kemarin saya sampaikan itu lebih awal. Jadi pajak itu memberikan kelonggaran kepada semua wajib pajaknya untuk melaporkan dengan jujur. Ya, kalau memang kejujurannya itu memang ada yang ditutupi lagi atau dalam tanda kurung dia itu sebenarnya tidak jujur, asal, nah ini syaratnya, asal tidak ketahuan, ya maka tidak akan dipermasalahkan. Kayak tadi saya contohkan kan dia mencoba menutupi THR nih, dia nggak melaporkan THR-nya, ya ternyata ketahuan. THR itu sebenarnya dia dapat, ternyata nggak dilaporkan dan disuruh masukkan sebagai dasar perhitungan. Nah, kalau ketahuan berarti ada kurang bayar. Karena sudah kadung dibayar tanpa ada THR. Atau sawah tadi juga begitu, karena nggak ketahuan, yang dibayar cuma dari usaha pabriknya kok, ya aman kalau nggak ketahuan selamanya. Tapi kalau ketahuan misalkan ya, maka itu disuruh untuk merevisi yang namanya laporan pajaknya dengan memasukkan penghasilan dari sawah. Nah, itu mudah. Kalau ketahuannya di tahun atau 1 atau 2 tahun, maksimal 5 tahun lah. Maksimal 5 tahun
dari pelaporannya. Yang jadi perkara kalau sampai ketahuannya dalam waktu yang sudah lama. Misalkan 7 tahun, nggak tahu karena apa, tiba-tiba pajak itu memeriksa kondisi dari pelaporan pajak si wajib pajak tersebut. Nah, ternyata banyak sekali pendapatan-pendapatan yang tidak dimasukkan sebagai objek pajak. Padahal dia sebenarnya objek pajak PPh 21. Nah, apa yang terjadi? Pertama, dia disuruh untuk melaporkan dengan benar, revisi semua, sekian tahun mundur itu tadi, sehingga muncul kurang bayar yang tinggi. Yang kedua, ini yang nggak enak, ada denda. Denda atas kesalahan. Karena kesalahan itu terbukti kesalahan yang disengaja. Ya, nggak mungkin nggak melaporkan kalau menjadi sebuah kesalahan yang nggak disengaja, itu kan nggak mungkin. Waduh, saya tidak sengaja tidak melaporkan sawah. Saya tidak tahu berapa penghasilan sawah saya. Sawah sopo, kok sampai nggak ngerti jumlah penghasilan itu loh. Sekalian aja kalau begitu, jangan sampai mengatasnamakan sawah itu di yang bersangkutan. Atasnamakan aja siapa, saudaranya yang lain begitu. Jadi kalau misalkan itu tidak kita akui sebagai penghasilan kita, itu masih aman. Loh, itu kan bukan sawah saya. Nah, secara legalitas kan benar. Wah, itu sawahnya orang kok. Nah, orang itu pada jane ya dulur dhewe, jadi dititipi nama gitu aja ya. Nah, itu juga ini itulah kalau kita mau bermain kucing-kucingnya. Sebenarnya ya banyak cara. Tapi ya diusahakan nggak usah lah. Karena lambat ataupun cepat sesuatu yang memang tidak baik dan tidak gitu kita tutup itu kan ya bisa jadi nanti jadi masalah. Ya, jadi seperti itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Iya. Berarti kalau tadi ya Pak, di bawah 5 tahun itu nggak kena denda kan Pak? Itu gini, tergantung besarnya. Ya, tergantung besarnya. Kalau misalkan kurang bayarnya selama 5 tahun itu cuma di bawah 10 juta, ya insya Allah itu bisa dinegosiasi, bahasanya begitu. Ya kan enggak signifikan kan ya, di bawah 10 juta enggak signifikan. Tapi ternyata ketika akumulasi yang enggak terlapor dalam waktu 5 tahun itu kok sampai ratusan juta, denda. Ya, tetap itu dendanya. Ada banyak sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu ya, yang pernah saya bantu untuk penyelesaiannya itu ya. Ya ceritanya aneh-aneh sih, macam-macam dan segala kronik-kroniknya. Ya sudahlah, nggak layak sih sebenarnya diceritakan di sini. Nanti kalau mau tahu ceritanya kita ketemu langsung, nggak apa-apa, kita ceritain macam-macam gitu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian kalau yang seperti itu. Tapi yang jelas kalau pertanyaannya tadi, kalau di bawah 5 tahun tidak kena denda, itu tergantung besarnya juga. Kalau memang kecil, ya memang bisalah dinegosiasi untuk tidak dikenakan denda. Tapi kalau besar, walaupun mungkin cuma 2 tahun pun kena denda, tetap kena denda. Ya, jadi begitu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mau nanya Pak, untuk penjelasan bayar pajak yang contoh tukang angkot ya Pak, itu kan mereka itu tidak punya kerja tetap dan hasilnya juga random ya Pak. Itu mereka bayar pajak nggak Pak? Tetap, kalau memang mau jujur, ya. Kalau memang mau jujur ya Pak. Kalau memang mau jujur, karena memang di dalam aturan undang-undang perpajakan, pegawai yang tidak memiliki penghasilan tetap, lah inilah. Bukan pegawai, ya, bukan pegawai statusnya. Bukan pegawai yang mempunyai penghasilan yang berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan. Yang tidak berkesinambungan tadi ya seperti ini tadi contohnya. Ya mungkin sebulan dapat, bulan yang lain belas nggak dapat apa-apa. Jadi setahun itu cuma dapat sekali toh proyeknya. Nah, itu namanya tidak berkesinambungan. Kalau yang berkesinambungan itu ya setiap bulan itu dapat, walaupun jumlahnya nggak sama. Tapi dapatnya dari berbagai tempat gitu ya.
Nah, itu namanya bukan pegawai, tapi memperoleh penghasilan berkesinambungan. Gampangannya gini aja lah. Yang sering terjadi itu ini, maklar gitu aja ya. Maklar mobil, wes gitu aja wes. Maklar mobil. Namanya jual mobil itu kadang ya sebulan bisa laku 2, laku 3. Kalau pas ramai bisa laku 5. Nah, ketika dia laku 5 itu kan, katakanlah dia satu mobil dapat keuntungan 3 juta, katakanlah gitu ya. Itu dia kan 3 kali 5, dapat 15 juta. Nah, itu sebenarnya sudah bisa menjadi objek pajak di bulan itu. Ya, kalau berkesinambungan berarti bulan berikutnya nanti dapat lagi, walaupun cuma laku 1, dapat 3 juta. Bulan berikutnya nggak dapat, bulan berikutnya dapat lagi 6 juta, dan seterusnya. Nah, itu masuk kategori berkesinambungan, karena antara dapat dan tidaknya itu masih sering dapat. Kalau yang tidak berkesinambungan itu ya jedanya paling nggak 3 bulan gitu ya. 3 bulan, tapi tidak rutin loh ya, tidak mesti 3 bulan dapat, 3 bulan lagi enggak, 3 bulan dapat enggak rutin begitu ya. Kadang dapat, 3 bulan enggak dapat, terus dapat lagi kecil, 5 bulan enggak dapat lagi gede. Nah, itu tidak berkesinambungan. Nah, itu semua kembali ke kejujuran. Kalau memang mau jujur, itu harusnya kena pajak. Apalagi kalau dia punya NPWP. Tetapi kalau dia sudah tidak punya NPWP, nggak mau bikin NPWP ya, memang niatnya, dan tujuannya memang tidak mau melaporkan penghasilannya, ya tidak akan ada yang tahu. Orang pajak tidak akan mempermasalahkan sejauh itu. Belum. Ya, karena itu belum tersentuh lah kalau sama orang pajak. Orang pajak pasti menyentuh penghasilan-penghasilan yang gede dulu, yang sifatnya rutin. Nah, itu dulu yang menjadi target bidikannya. Tapi bagi yang ya tidak berkesinambungan seperti itu, apalagi kalau dapatnya ya cuma sedikit-sedikit, dihitung ya paling cuma sedikit juga pajak ya kan. Nah, itu biasanya masih dilepas lah dalam bahasa pajaknya ya, dilepas untuk ya enggak melakukan kewajiban pajak juga masih dimaklumi. Jadi begitu. Mungkin ada lagi? Enggak, silakan. Ini yang lain kok diem aja, masih stay mendengarkan saya ya. Jangan-jangan tidur. Masih, Ya, Pak. Mas Anas, oke. Mbak Monica tak kira mau cerita apa gitu tadi. Belum, Pak. Oke. Ya oke deh. Kita insya Allah UTS itu mulai tanggal 15 November. Ya. Jadi next week kan kita off nih, karena kita 2 minggu sekali ya. Nah, otomatis pertemuan hari ini nanti menjadi materi penutup untuk UTS. Okay. Jadi mulai dari awal kemarin kita sudah berapa ya? 3 kali pertemuan ya. Mulai dari awal kemarin sampai hari ini itu adalah materi kita untuk bahan UTS nanti. Kita nggak tahu nanti untuk perpajakan di jadwal hari apa, belum tahu. Saya belum dapat jadwal dari Ustadz Aldo. Ya, nanti nunggu dulu jadwalnya. Nanti ini ya, kita melakukan ujiannya sama dengan yang kemarin. Ya, kemarin kan di pengantar akuntansi yang ikut saya, kita melakukan pengujian pakai classroom. Kita juga akan melakukan hal yang sama nanti. Kita pakai classroom. Nanti tak buatkan dulu classroomnya, ya. Kode kelas nanti saya kirim via grup. Nanti kalian approve untuk masuk ke dalamnya dan bisa ambil soal seperti kemarin dan dikumpulkan lagi di situ. Catatan saya untuk ujian yang kemarin, nah ini nggak boleh lagi terulang untuk kelas ini ya, karena kalian sudah semakin dewasa. Karena kemarin masih dimaklumi lah ya. Tapi kalau sekarang kan sudah semakin dewasa, kenal Pak Arif juga sudah lama, nggak kayak kemarin baru kenal sama Pak Arif. Ya nggak boleh lagi kayak kemarin.
Jadi kalau nanti dikasih ring waktu untuk pengumpulannya, ya saya belum bisa menentukan ringnya kapan ya, tapi jelas nanti ada ring waktunya. Mohon pengumpulan dilakukan selama ring waktu itu. Artinya jangan tembus dari waktu yang di-setting di dalam classroom. Baik. Ya, walaupun tembus sih kemarin masih saya maklumi karena saya ngasih space waktu sehingga masih bisa nerima classroom-nya. Kalau saya kuat jemono tak cut itu aja pokoknya yang di luar dari itu juga bisa masuk, tapi kan saya juga nggak sampai setika itu. Tapi usahakan ya, tolong kita belajar disiplin waktu. Usahakan nanti kalau saya kasih ring misalkan 1-2 hari atau berapa nanti ya tolong diselesaikan di waktu itu. Lihat batas akhir pengumpulannya itu tanggal berapa, jam berapa, maka tolong masuk classroom sebelum jam batas akhir. Ya, jadi saya sudah menyampaikan ini, bagi yang mungkin belum hadir di malam ini, tolong disampaikan nanti. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan yang belum terlontarkan di malam hari ini, monggo di WA-kan di grup ya. WA-nya di grup saja supaya yang lain juga bisa mencermati. Kalau di japri ke saya nanti yang tahu cuma berdua. Di WA-kan di grup aja supaya yang lain juga tahu, oh pertanyaannya begini, itu jawabannya begini. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Kita aktivitas lagi besok. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di classroom untuk pengujian UTS yang jadwalnya nunggu dari Ustaz Aldo dulu. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan Liv.